Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang berbahagia, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita belajar pada hari ini, melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa semoga hari ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari esok, dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan kalian persiapkan buku kalian dan kalian buka. Pembelajaran kita hari ini tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, pembelajaran keempat dan kelima. Boleh kalian buka pada halaman 46. Pada pertemuan ini kita akan membahas kembali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada pembelajaran yang keempat ini bisa kalian perhatikan, kita membahas mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, beragam suku, bangsa yang terbesar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, di mana suku-suku tersebut berjejer dari pulau-pulau, satu pulau ke pulau yang lain, sehingga membentuk suatu Nusantara. Kalian sudah sangat kenal sekali dengan semboyan, dengan identik bangsa Indonesia yang bisa dilakukan, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Setiap pulau-pulau di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beragam suku, dari berbagai adat dan bahasa serta budaya. Kita yang hidup di Pulau Jawa saja banyak sukunya, banyak bahasanya. Oleh karena itu adalah suatu keanugerahan untuk negara kita. Maka dari itu, bagaimana caranya menyambungkan satu suku dengan suku yang lain, satu bahasa dengan bahasa lain, sehingga menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu dengan persatuan dan kesatuan yang kental untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang amat turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika manusia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bersatu teguh, maka negara kita akan mampu sejahtera secara umum. Namun sebaliknya, jika rakyat itu saling cerai-berai, maka Indonesia akan runtuh, pembangunan akan terkendala, kemudian pelaksanaan kesejahteraan umum akan susah untuk tercapai. Oleh karena itu, pembangunan harus kita dukung. Dengan segala program-program pemerintah, kita harus saling bersatu dan kesatuan kita tunjukkan. Kenapa? Karena agar usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Kenapa harus dijaga pulau-pulau kita? Karena bangsa-bangsa lain mengakui bahwa bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke itu banyak sekali sumber daya alamnya. Oleh karena itu harus kita jaga, harus kita pelihara bersama-sama agar pulau-pulau yang terluar di Indonesia itu tidak diakui oleh bangsa-bangsa lain. Itu adalah warisan bangsa yang harus kita jaga. Untuk apa? Untuk kemajuan
bangsa kita sendiri, sehingga sumber daya alamnya aman ya, untuk kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Ketertiban keamanan itu adalah hal yang mutlak ya, kita harus bersama-sama melaksanakannya. Contohnya, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dalam sesama, menghargai teman yang berbeda suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Ya. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Kalian sebagai pelajar ya, dalam menjaga persatuan dan kesatuan mempunyai perannya masing-masing. Ya. Berbeda dengan orang tua kalian yang sudah dewasa, berbeda dengan anggota-anggota keluarga kalian. Kalian sebagai seorang pelajar, maka ya, caranya adalah belajar dengan giat, melaksanakan tugas, menaati peraturan sekolah, menaati peraturan keluarga barangkali ada, ya, berteman yang baik, toleransi dengan teman, jangan saling menghina, ya. Semua itu adalah perbedaan yang harus kita akui. Dengan mengakui perbedaan-perbedaan agama, suku, bahasa dengan teman-teman kita sekalian, ya, maka akan terwujudnya persatuan dan kesatuan, sehingga ya, kesejahteraan umum itu dapat tercapai. Ya. Momentum yang pas pada bulan Agustus ini itu adalah semangat kita bersama-sama ya, untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya. Pada berita di televisi, kemudian film-film yang mencontohkan adanya tawuran, demo, perkelahian, ya, itu adalah contoh-contoh yang tidak baik. Ya, maka kalian harus menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut. Ya, oleh karena itu penting sekali ya, untuk persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Oleh karena itu maka pada pembelajaran yang keempat ini kami meminta kalian, anak-anakku sekalian di rumah, untuk bisa membuat satu cerita, satu paragraf saja ya, satu paragraf saja. Cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan yang penting untuk mensejahterakan umum, ya, untuk kesejahteraan umum. Kalian tuliskan dari pengalaman, dari dunia nyata yang ada di sekitar kalian, bisa. Ya. Ingat, tugas kalian pada pembelajaran yang keempat ini adalah menuliskan satu cerita, boleh satu paragraf, boleh dua paragraf, ya, tentang manfaat persatuan dan kesatuan yang penting untuk kesejahteraan umum dalam lingkungan bermasyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan lingkungan keluarga. Boleh memilih salah satunya saja. Itu pembelajaran yang keempat. Maka kita lanjutkan pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang kelima yaitu kita belajar bersama-sama tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Kita sudah sama-sama belajar bahwa sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, melainkan titik awal membangun bangsa Indonesia yang mandiri, bangsa yang kokoh, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, upaya-upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat itu banyak sekali, ya. Di mana saat Indonesia merdeka semua perekonomian lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena banyak terjadi pertempuran-pertempuran, ya, di beberapa wilayah Indonesia, walaupun pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Nah, kenapa ada pertempuran? Karena bangsa sekutu
tentara-tentara sekutu datang kembali ke Indonesia untuk apa? Merebut kembali bangsa Indonesia. Tetapi dengan semangat yang kokoh, Indonesia mampu bertahan kemerdekaan dan menjaganya sampai saat ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu, ya, setelah Indonesia merdeka dan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah pada bulan Februari tahun 1946 Indonesia mulai bangkit, ya. Para tokoh pahlawan kita mulai merumuskan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada saat itu, ya. Di mana yang pertama adalah pinjaman nasional. Program ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Insinyur Surahman. Dengan pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Itu adalah pinjaman keuangan, ya, dengan jarak waktu pengembalian yang panjang, dengan harapan rakyat Indonesia mampu untuk sejahtera. Yang kedua, konferensi ekonomi yang dipelopori oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk apa konferensi ekonomi? Yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Dengan harapan itu, sehingga rakyat Indonesia mampu bangkit dari segi perekonomiannya, ya. Kita kenal bangsa Indonesia, rakyatnya itu sebagian banyak adalah petani, pekebun, maka didorong dari sektor ekonomi tersebut. Yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi, ya, secara nasional agar terukur dan terarah, maka dibentuk badan perekonomian, badan perancang ekonomi, di mana diinisiatif oleh Menteri Kemakmuran, ya, pada saat itu Dr. A.K. Ghani, ya. Kok berbeda menterinya dengan yang di atas, ya? Mungkin sudah pergantian menteri sehingga ada program yang baru, ya, dengan badan yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau yang dikenal dengan Kasimo Plan, yaitu yang disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo, ya. Programnya adalah rencana produksi selama 3 tahun dengan menargetkan usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis tentunya, ya. Salah satunya adalah Kasimo menyarankan agar menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, ya, dengan luas 281.277 hektar. Ada lahan kosong ditanam, ya, tanaman, tentu tanaman pangan, ya. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Dengan apa? Agar hasil panennya unggul, maka tanamannya harus bibitnya unggul pula. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, ya. Beberapa hewan-hewan harus dipelihara, dikembangbiakan, ya. Kemudian yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain, pulau yang padat ke pulau yang masih kosong, sehingga apa? Pemerataan penduduk. Itu adalah Kasimo Plan, program-programnya yang disarankan oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi, ya, pengusaha swasta, ya. Jadi pengusaha swasta, ya, di beberapa wilayah diikat organisasinya
sehingga membentuk satu tujuan, satu bersama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia tatkala setelah merdeka. Itu adalah upaya-upaya pemerintah ya, pada saat itu. Kita sebagai generasi bangsa yang hidup pada masa sekarang, kalian yang masih belajar harus belajar dengan giat ya, harus belajar menjadi generasi penerus yang lebih baik dari saat ini, sehingga kalian ya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan 30 tahun yang akan datang mampu meningkatkan taraf bangsa Indonesia menjadi negara yang maju ya. Oleh karena itu belajarlah dengan giat. Walaupun dalam keadaan seperti ini kalian belajar dari rumah, tetap belajar yang sungguh-sungguh ya. Ilmu kalian akan bermanfaat untuk masa depan kalian, masa depan bangsa Indonesia. Sehingga belajarlah dengan tekun, dengan rajin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Semoga ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dengan video pembelajaran ini. Sekian dari saya. Ya, mari kita berdiskusi bersama, belajar bersama untuk menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.